Dan ketika Antikristus menyatakan diri, itulah saatnya Roh Kudus menggarap umat Israel. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa gereja pada waktu itu sudah tidak ada, sudah menggenapi akan misteri pengubahan tubuh, misteri pengangkatan bergabung dengan Kristus. Makanya teori ini mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu 2 periode. Jadi periode pertama untuk mempelainya, periode kedua yaitu untuk menghancurkan Antikris dan pemerintahannya, mendirikan pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Shalom, Shalom Pak Tim. Kasihan nugerah Tuhan atas kita semua sekarang sampai kekalahan. Amin. Kalau kita mengikuti kabar berita hari-hari ini di dunia, Pak Teo, ini kan mengerikan sekali ya. Iya. Perang di mana-mana, beberapa negara melawan negara lainnya. Yang paling hari-hari ini dipantau kan Israel, AS, Iran, dan juga negara-negara Arab. Betul, negara Arab di sekitarnya mulai pada ikut ya, terlibat gitu. Pakistan juga berperang. Ya, Nah, kalau seperti bincang-bincang yang lalu, kita akan menangkap bahwa memang agenda Tuhan di akhir zaman akan ada perang, dan itu menunjukkan tanda akhir zaman akan terjadi seperti itu. Bahwa zaman ini menuju kepada kesudahannya itu perang, seperti itu Pak Teo. Iya, salah satu tanda yang paling jelas yaitu perang. Kalau akhir zaman kan tidak bisa terlepas dari kedatangan Tuhan kali kedua. Nah, itu kan puncak dari pengharapan orang percaya. Nah itu Pak Theophilus, kalau hari-hari ini disebut sebagai akhir zaman, kira-kira kapan Tuhan Yesus datang ini dengan tanda-tanda yang sudah makin jelas ini Pak Theophilus? Iya, ini memang hari-hari ini diakui atau tidak, kerinduan dari jemaat yang mengasihi Tuhan itu tentang hari kedatangan Tuhan akan semakin intens, semakin kuat. Karena tanda-tandanya udah semakin menuju pada kegenapan. Checklist sudah terisi hampir semua. Satu demi satu ya. Iya, jadi kapan saat kedatangan Tuhan itu terkait dengan kapan kita diangkat. Kan itu ya. Makanya teori nubuatan, penyataan-penyataan, mimpi, penglihatan ini banyak disaksikan oleh beberapa orang Kristen yang mengatakan hari pengangkatan sudah dekat, Tuhan akan segera datang dan sebagainya. Itu memang tidak bisa dipungkiri, itu memang terjadi karena melihat situasi dunia yang semakin nggak jelas ini ya. Gitu. Nah, kalau ditanya kapan, ya harus kembali pada firman. Tuhan Yesus sendiri berkata, hari dan saatnya tidak ada yang bisa mengetahui. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dia sebagai anak manusia, dia tidak tahu kapan. Itu semua ada di pengetahuan Bapa Surgawi. Begitu. Jadi kita awali ya Pak Tim dengan sebuah pernyataan tegas bahwa kapan hari pengangkatan? Hari pengangkatan adalah hari kedatangan Tuhan. Jadi kapan hari kedatangan Tuhan? Ya tidak ada yang tahu. Gitu ya. Bahkan dikatakan hari Tuhan kan datang seperti pencuri. Jadi pencuri itu kan tidak dijadwalkan. Nggak bisa ditanya jam berapa kamu mau datang untuk mencuri. Iya betul. Gitu ya. Jadi tetap kita stick nurut pada firman, tidak seorang pun tahu tanggal waktunya. Betul. Jadi ini awas-awas kita kalau ada orang bilang, nanti bulan ini tanggal sekian, jam sekian. Nah, itu harus diwaspadai ya. Tapi itu akan terus-menerus ada Pak Tim. Ya, betul. Yang selalu meskipun sudah berkali-kali terjadi kesalahan-kesalahan dan kekonyolan-kekonyolan dengan menyebut tanggal dan waktu, itu nanti pasti akan selalu ada. Ada yang mengulang lagi. Tanggal sekian nanti hari pengangkatan, tahun sekian hari pengangkatan, itu saya sudah sering kali dengar. Nah, kita sebagai orang percaya yang yakin akan kebenaran firman, ya pegang ayat itu, tidak seorang pun yang tahu. Jadi gitu. Nah, kemudian korelasinya dengan akhir zaman kan selalu ada tokoh antikris Pak Theophilus. Munculnya antikris, datangnya Tuhan, pengangkatan orang percaya. Nah, ini apa yang firman Tuhan beritakan tentang apa yang akan terjadi ini semua? Iya. Saya ada satu teori Pak Tim yang sudah saya pernah buat juga di video yang beberapa waktu yang lalu
Tapi teori ini ya perlu ada disclaimer bahwa saya tidak mengklaim bahwa ini pasti benar. Ya. Cuman ini salah satu alternatif dari teori tentang kedatangan Tuhan. Ya. Bisa salah, mau namanya aja tafsir gitu ya. Jadi kita ini harus belajar untuk rendah hati. Kalau ada tafsir yang berbeda, jangan terus jadi bahan perbantahan, pertengkaran, sing bener aku, situ salah gitu. Tapi justru untuk memperluas wawasan tentang firman. Karena memang Tuhan masih menutup menjadi sebuah misteri. Nah, ngomong soal kata misteri di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita jumpai ada banyak kali kata misteri itu bermunculan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia rahasia. Tapi itu mestinya kalau dalam bahasa Yunani adalah mysterion, yang lebih tepat misteri. Jadi Tuhan itu punya misteri. Misteri itu adalah sesuatu yang tertutup, yang tersembunyi, dan kalau belum waktunya disingkapkan ya tetap menjadi misteri. Nah, itulah sebabnya orang itu belajar kitab Wahyu seperti saya, Pak Tim yang S2, ini kita semua kalau membaca kitab Wahyu kan satu kata, bingung, betul ya? Penuh misteri. Akhirnya begitu. Tapi bukan berarti bahwa ini bukan firman Tuhan, ini firman Tuhan. Dan nanti Tuhan akan singkapkan secara progresif, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Apa yang jadi yang ditangkap Pak Theophilus tentang akhir zaman ini? Kita akan mulai dengan kata misteri itu tadi yaitu Wahyu 10 ayat 7, Pak Tim. Ini adalah satu ayat yang kalau kita jadikan dasar dari teori yang tadi saya katakan, saya punya teori, ini mungkin bisa asik untuk disimak gitu ya. Kita bacakan ya. Ya, boleh. Wahyu 10:7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh. Berhenti dulu, Pak. Malaikat yang ketujuh. Padahal sangkakalanya ada berapa? Malaikatnya ada berapa? 7. Jadi malaikat ketujuh berarti malaikat terakhir. Sangkakala yang ditiup adalah sangkakala yang terakhir menurut kitab Wahyu. Gitu ya. Terus. Yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Nah, kata rahasia ini mysterion. Jadi genaplah keputusan misteri Allah. Terus seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman. Jadi ketika sangkakala yang ketujuh atau yang terakhir menurut versi Wahyu itu ditiup oleh malaikat, maka disitulah dikatakan genaplah keputusan rahasia Allah. Nah, tadi saya katakan bahwa dalam Perjanjian Baru ada banyak misteri-misteri, rahasia-rahasia Allah. Nah, itu nanti akan tergenapi pada waktu sangkakala yang ketujuh atau yang terakhir itu ditiup oleh malaikat tersebut. Berarti maksud Pak Theophilus, sangkakala ketujuh yang ditiup oleh malaikat ketujuh itu akan membuka semua misteri yang di dalam misteri yang ditulis dalam firman Tuhan sekaligus. Nah, ini di sini kita akan beranjak ya, kita akan menjadikan ini dasar. Kalau kegenapan itu dalam satu momen, nah gitu ya. Jikalau kegenapan itu dalam satu momen, satu detik tertentu, dan itu terjadi, misterinya disingkapkan dan tergenapi, maka teori yang saya sampaikan ini nanti bisa disimak dan direnungkan. Teori apa? Nah, kita akan pelajari 4 misteri saja. Ya, nanti ada misteri yang lain, tapi semuanya berkait dengan 4 ini. Yang pertama yaitu misteri pengubahan tubuh atau misteri pengangkatan. Nah, ini banyak yang ditanyakan, pengen diketahui, pengen dipelajari oleh orang-orang Kristen hari-hari ini karena adanya perang di sana Timur Tengah ini ya. Deru perang di sana sini ya. Nah, coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 51 sampai ayat yang ke 53. Saya bacakan ya. 1 Korintus 15 51 sampai 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, misteri. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nah, kata nafiri
ini di dalam bahasa aslinya salpix itu sama dengan yang diterjemahkan dengan sangkakala. Ini menjadi pertanyaan saya, mengapa penulis penterjemah Alkitab LAI kita nih kok suka pakai nafiri, sehingga nanti bisa disalah tafsirkan ini nafiri ini bukan sangkakala begitu. Padahal salpix itu sama ya. Sama. Jadi ini kita bisa ganti waktu bunyi sangkakala yang terakhir lah. Terakhir ini kalau kita kaitkan dengan Wahyu 10 ayat 7 tadi, yaitu malaikat ke-7, sangkakala ke-7 terakhir gitu ya. Iya betul. Terus lanjut. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Berarti peristiwa yang dikatakan misteri ini, ya masih misteri ini, misteri pengubahan tubuh ini juga bersamaan dengan misteri kebangkitan. Ya, jadi ada yang mati dalam Kristus, mereka bangkit, kemudian ada peristiwa juga kita yang masih tinggal hidup, kita akan diubahkan. Ya. Terus 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Amin. Jadi memang ini kan tubuh binasa, Pak Tim. Jadi tubuhnya Pak Tim ini binasa. Kita nggak usah diapa-apakan lah. Mati sendiri. Tua mati sendiri, ya kan? Mbok dirawat seperti apa juga nanti akhirnya akan selesai. Tapi ketika hari sangkakala itu ditiup dan kita masih tinggal hidup, maka kita tidak perlu mati dan tidak perlu ada upacara penguburan, kita akan diubah. Seperti halnya mereka yang sudah mati akan dibangkitkan, kita akan mengenakan tubuh yang tidak binasa. Nah, ini versi Korintus. Penulis yang sama, hamba Tuhan yang sama, rasul yang sama, yaitu Rasul Paulus, berbicara pada jemaat Tesalonika. Nah, coba kita lihat sekarang. Ya, ini pakai istilah pengangkatan di sini. Mari kita lihat. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Nah, sangkakala lagi ya, tapi nggak disebut terakhir ini. Nggak disebut. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus turun dari surga. Terus, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ini adalah puncak dari pengharapan orang-orang percaya. 18 saya lanjut ya, karena ini bagus sekali. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan firman perkataan-perkataan ini. Ini kan berbicara tentang perikop tentang kalau ada saudara kita, kekasih kita yang meninggal, kita berduka tapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena nanti kita tidak akan mendahului mereka. Mereka akan bangkit dan setelah itu kita nyusul, diubahkan. Nah, kata diangkat di sini nggak pakai kata diubahkan, tapi langsung diangkat. Nah, itu saya seringkali bergurau kalau kita pas ada di sini pada waktu Tuhan datang, nanti ketika kita diangkat kalau masih mengenakan tubuh yang ini, layakkan kepala kita kebentur ini, atap ini, jadi nggak mungkin. Ya, meskipun bisa terbang, kebentur kita bisa jatuh lagi ya kan. Nah, harus diubahkan dulu dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, sehingga kita bisa mengatasi ruang. Gitu. Diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah peristiwa yang saya sebut dengan misteri pengubahan tubuh atau misteri pengangkatan. Sekaligus saat dari kebangkitan orang mati, saat kedatangan Tuhan Yesus. Tandanya adalah tiupan sangkakala yang terakhir dari malaikat. Nah, sekarang begini Pak Tim. Ini misteri pengubahan tubuh. Padahal tadi di dalam Wahyu 10 ayat 7 itu seluruh misteri nanti akan tergenapi. Nah, kan misterinya ini baru satu kita bahas. Misteri apa lagi?
Nah, kalau itu memang bertepatan, maka pada saat itu pula ada misteri yang tergenapi, yaitu misteri kedurhakaan. Oke. Tahu ya, misteri yang kedurhakaan kita yang kamu sebut antikristus. Ya, sekarang ini kan banyak anak-anak Tuhan yang bertanya-tanya, antikris itu kira-kira seperti apa nanti gitu ya. Di antara tokoh-tokoh dunia ini siapa yang memenuhi syarat untuk jadi antikris gitu ya. Nah, ini kita itu ada pelajaran sendiri tentang antikristus, kira-kira cirinya seperti apa. Namun kita lihat bahwa selama belum disingkapkan, dia tetap menjadi misteri. Ya, jadi misteri kedurhakaan itu memang, misteri antikristus itu memang tunggu waktunya sampai dia menyatakan diri. Itu ada, Pak Tim, di 2 Tesalonika ya, pasal 2. Nah, pasal 2 ini kan bicara tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 1 coba bacakan dulu. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Berarti dulu Pak Tim. Berarti ini Rasul Paulus berbicara dalam konteks kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang dinanti-nantikan, dirindu-rindukan oleh umat Tuhan sepanjang zaman, dan terhimpunnya kita dengan Dia. Berarti ini kan pengangkatan. Nah, begitu ya. Berarti peristiwa kita bersatu dengan Tuhan. Tadi kan dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terhimpunnya kita dengan Tuhan itu ayat 17 ya. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 17. Nah, ini itu dikatakan jangan kamu bingung, jangan kamu gelisah, bahwa seolah-olah itu sudah terjadi belum, gitu ya. Kemudian tandanya apa? Nah, coba ayat 3. Ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, manusia durhaka yang harus binasa ini mengacu kepada antikristus. Ya, jadi hari itu akan tiba kalau antikristus itu nanti dinyatakan. Ya, jadi hari terhimpunnya kita dengan hari Tuhan datang Yesus. Tuhan, hari pengangkatan kita, pengubahan tubuh, dan hari terhimpunnya kita bersamaan dengan hari Kristus dinyatakan. Nah, ayat 4. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Berhenti di sini, Pak Tim. Jadi nanti penyataan diri dari deklarasi diri dari antikristus itu justru di bait Allah. Makanya kita semua punya keyakinan, ya saya kira ini semua yang belajar eskatologi setuju bahwa bait suci harus dibangun. Betul. Kalau belum, ya belum muncul itu antikristusnya. Nah, terus 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi, kenapa antikris tidak bisa menyatakan diri? Karena ada yang menahan. Nah, ini menimbulkan banyak pendapat, banyak tafsir. Ya, macam-macam. Dulu pernah saya bahas. Saya terbuka dengan semua tafsir. Tapi ada juga tafsir yang paling kuno, yang paling lama dari pelajaran eskatologi, yaitu ini adalah gereja. Jadi gereja itu selama masih ada, antikris tidak bisa muncul. Demikian itu teori ya, itu pendapat. Ya, kalau pendapat itu benar, bisa salah, maka ayat 7 coba dibahas. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Nah, berhenti Pak Tim. Ini terjemahan bebas ini menurut saya. Karena secaranya itu tidak ada sebetulnya dalam terjemahan langsung. Karena rahasia kedurhakaan atau misteri kedurhakaan. Jadi antikristus itu misteri. Kalau sekarang ya, ada yang berkata apa Jared Kushner, apakah sampai itu Elon Musk, apakah bahkan yang tua Donald Trump itu antikristus, atau siapa.
ya terlalu dini kita untuk membahas itu. Karena ini masih misteri. Masih misteri. Tapi dia sudah mulai bekerja. Meskipun masih belum disingkapkan, belum dinyatakan, tapi antikristus ini sudah mulai bekerja. Lanjut. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Nah, ini kalau benar gereja yang menahan, ya selama ada gereja memang belum bisa diangkat. Belum bisa, maksud saya dinyatakan misterinya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya, berhenti sampai di situ aja. Nah, jadi di dalam teori ini, teori misteri, ya saya sebut teori misteri, ini terhimpunnya kita dengan Tuhan atau pengangkatan yang tadi sudah kita bahas di misteri yang pertama, itu akan bersamaan dengan dinyatakannya misteri yang kedua. Misteri kedurjanaan. Kedurhakaan. Misteri kedurhakaan ini. Jadi ketika nanti antikris itu menyatakan diri, aku adalah Allah, maka disitulah sebenarnya yang menahan itu sudah disingkirkan. Nah, disingkirkan di sini ada yang menafsirkan, ya gereja diangkat. Nah, kenapa kok sampai ada yang berpendapat bahwa itu gereja? Gereja disingkirkan dengan diangkat terlebih dahulu, baru si pendurhaka itu bisa menyatakan diri. Tapi Tuhan nanti akan menghancurkan juga. Nah, sekarang problemnya kenapa harus demikian? Kita masuk pada misteri yang ketiga, yaitu misteri ketegartengkukan Israel. Nah, Pak Tim, ini sering kita bahas, yaitu di Roma 11 ayatnya yang ke-25. Ini kata-kata Rasul Paulus ya. 25 dan 26 ya. Roma 11, 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Misteri lagi ya. Misteri itu. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Amin. Jadi ini kan konteksnya Rasul Paulus itu membahas mengapa kok bangsanya, yaitu bangsa pilihan Tuhan, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini kok menolak Yesus. Paulus itu bingung gitu. Dia sudah memakai cara apapun untuk memberitakan Injil dengan sepenuh hati, dengan sangat serius, tapi tetap mereka itu menolak. Aneh gitu. Paulus kan bertanya-tanya sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah pewahyuan. Inilah ayat 25 ini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia atau misteri ini. Jadi misteri yang ketiga ini adalah misteri ketegartengkukan Israel. Misteri kekerasan hati Israel. Itu misteri. Misterinya begini Pak Tim, dikatakan sebagian, ini sebagian besar ya, dari Israel telah menjadi tegar, itu tegar tengkuk, keras hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi Paulus kan menyatakan bahwa pertama-tama Injil itu diberitakan pada umat Israel, pada bangsa Yahudi. Tetapi milik kepunyaan Tuhan ini tidak menerima dia. Nah, kemudian seperti Injil Yohanes 1 itu katakan bahwa tetapi barang siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu bangsa-bangsa lain. Jadi penolakan dari Israel ini justru membuat Injil itu akhirnya mengalir dan diberitakan pada segala bangsa. Nah, ini misteri. Ini misteri. Kenapa mereka menolak? Mestinya kan mereka menerima tentang Yesus lahir, Yesus melayani ya di Galilea, kemudian tentang Yesus disalibkan, itu kan semua sudah ada ayat-ayatnya yang tidak kurang-kurang lah, jelas-jelasnya nggak kurang-kurang. Hamba yang menderita, kemudian kisah penyalipan di dalam Mazmur 22, itu kan sudah selengkap-lengkapnya, istilahnya itu ayam putih terbang siang, bertali benang, bertambang tulang. Jadi sangat jelas. Tapi mengapa kok mereka menolak? Itu misteri.
Nah, misteri ini nanti baru akan tersingkap atau terungkap ketika bangsa-bangsa lain, goyim, orang non-Yahudi, itu masuk. Ini yang dikenal dengan istilah zaman gereja. Jadi ada zaman gereja di mana bangsa-bangsa yang bukan bangsa pilihan secara daging, bukan keturunan Abraham secara jasmani, bukan keturunan Yakub secara daging, tapi mereka diberi kasih karunia oleh Tuhan ketika barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Itu kita. Kita dari bangsa manapun yang percaya, kita masuk ke dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan. Ini zaman gereja. Nah, tapi yang cukup menjadi pertanyaan atau pemikiran kita, berarti kalau sudah penuh kan tidak bisa ditambah lagi. Kuotanya itu loh Pak Tim. Kuotanya itu sudah tergenapi. Angkanya yang itu rahasia Tuhan. Tapi itu punya Tuhan, rahasia misteri namanya misteri. Kalau sudah penuh, sudah genap, maka barulah misteri ketegaran Israel itu tersingkap. Jadi mereka tiba-tiba sadar bahwa yang dulu ditikamnya itu adalah Mesias. Mereka disingkapkan tentang apa yang oleh rabi-rabi itu disembunyikan, yaitu hidden chapter. Ya, Yesaya 53, Mazmur 22, itu hidden chapter semua. Nah, ini. Jadi, Pak Tim, kita pahami ya. Nah, tadi saya katakan, ini kok terkait dengan misteri kedurhakaan. Ya, ketika jumlah dari orang-orang yang masuk iman itu genap, dan mereka ini disingkirkan, maka Antikristus menyatakan diri, dan ketika Antikristus menyatakan diri, itulah saatnya Roh Kudus menggarap umat Israel. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa gereja pada waktu itu sudah tidak ada, sudah menggenapi akan misteri pengubahan tubuh, misteri pengangkatan bergabung dengan Kristus. Makanya teori ini mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu 2 periode. Jadi periode pertama untuk mempelainya, periode kedua yaitu untuk menghancurkan Antikris dan mendirikan pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Jadi kaitannya dengan ini, Pak Tim, dengan ketegaran Israel ini merupakan misteri. Kenapa sih sulit sekali memberitakan Injil pada mereka ya? Kita tahu ya di tayangan-tayangan YouTube itu, kalau ada orang beritakan Injil diludahi, dipukul dan sebagainya oleh mereka. Mereka benci sekali dan mereka menghina-hina Yesus sampai hari ini. Ya udah, itu tunggu waktunya saja. Ketika nanti yang mungkin dianggap oleh mereka Mesias yang asli, Mesias sejati, dan ternyata mengecewakan mereka, yaitu ketika menyatakan di situ Roh Kudus. Misteri kedua tadi ya. Misteri kedua, kedurhakaan. Tapi itu waktunya sudah disingkirkan yang menahannya ini. Nah, sekarang tinggal tafsir. Yang menahan itu betulkah itu gereja atau bukan? Tapi orang-orang Yahudi, umat Tuhan secara daging, mereka justru bertobat di masa pemerintahan Antikris itu. Itu. Ini misteri ketiga, ketegar tengkukan Israel. Nah, misteri yang keempat ini sebetulnya berkait dengan misteri pertama, yaitu bergabungnya kita dengan Tuhan. Itulah yang digambarkan di dalam pernikahan. Nah, coba kita lihat Pak Tim, ini juga misteri lagi nih ya, Efesus 5 ayat 32. Ini kan kalau orang mau menikah kan belajar ini tuh Pak Tim. Betul. Ya, dulu Pak Tim juga belajar ya. Iya. Efesus 5:32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya. Jadi kata misteri ini besar itu bicara tentang hubungan suami dan istri. Ya. Ketika Rasul Paulus mengajar tentang hai istri tunduk pada suami, hai suami kasih seperti Kristus mengasihi jemaat dan sebagainya, itu akhirnya ketika dia hampir mengakhiri akan perikop ini tentang pelajaran tentang hidup dalam pernikahan yang saling mengasihi antara suami istri ini, dia katakan misteri ini besar. Jadi ketika Pak Tim dengan istri berdua
jalan, jalan-jalan ke sana kemari, menyatakan kasih pada istri, istri juga mengatakan kasih pada suami, dua-duanya bersatu, ya kan, dua jadi satu kan. Itu sebetulnya ada pesan rohaninya. Bahkan ketika diberkati di gereja gitu, itu tuh ada pesan rohani. Kamu memang dua tapi sebetulnya satu. Nah, rahasia ini besar, misteri ini besar. Tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, pada waktu Tuhan Yesus nanti datang, akan dikatakan kita akan bergabung dengan Dia. Nah, itulah hari pernikahan. Itulah misteri pernikahan yang sesungguhnya. Jadi apa yang menjadi pernikahan di dunia ini adalah gambaran atau bayang-bayang. Nah, jadi muter-muter dari 4 misteri ini, Pak Tim. Coba diulang ya. Yang pertama, Pak Tim coba bacakan ini misteri pengubahan tubuh atau pengangkatan. Ya, ini bisa ditampilkan tadi misteri pengubahan tubuh itu ada di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 sorry. Kemudian yang kedua misteri kedurhakaan. Ya, itu misteri antikristus gitu ya. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 7. Kemudian yang ketiga misteri ketegaran Israel. Ya, ini kekerasan Israel. Kenapa menolak Yesus sejak 2000 tahun lalu. Itu nunggu sampai gereja ini penuh kuotanya. Jadi masa anugerah pada pada jemaat goyim atau bangsa-bangsa lain ini ditutup. Nah, ditutupnya itu kita tafsirkan karena Tuhan datang sudah jemput sebagai suami yang menjemput istrinya. Nah, itu ada di misteri keempat, ya, misteri pernikahan anak domba. Nah, sebetulnya teori ini punya dasar, Pak Tim. Dasarnya adalah kalau kalau tiupan sangkakala itu dikatakan di dalam Wahyu 10 ayat 7 menggenapi akan seluruh misteri ini, dan itu terjadinya dalam satu momen, satu saat. Kalau tidak, ya ini buyar. Jadi teori ini mungkin perlu diupdate lagi. Demikian, Pak. Jadi kalau memang benar bahwa pewahyuan tentang akhir zaman ini seperti yang ditafsirkan ini, bahwa Wahyu 10 ayat 7 ini adalah membuka segala sesuatunya, maka tentu saja pada waktu antikris itu naik, kemudian pada waktu segala kesulitan besar itu terjadi, kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus, seperti itu ya Pak. Iya. Ya, sebetulnya ini lebih enak ya. Iya, betul. Daripada post ya. Ini termasuk pre ini. Betul. Tapi pre 3,5 tahun ya. Iya, karena 3,5 tahun sudah diambil pada masa Yesus Kristus. Ya, itu ada pelajaran yang kita sampaikan. Yang lalu ya. Tapi kita perlu ada disclaimer sekali lagi. Tadi di awal, sekarang di akhir ya. Disclaimer yang terakhir saya ingin sampaikan pada saudara yang menyimak ini dengan serius. Sebab untuk memahami akan teori misteri ini juga harus diulang-ulang ya. Tapi saya ingin berikan sebuah pernyataan bahwa ini hanya salah satu alternatif teori tentang kedatangan Tuhan atau eskatologi. Jadi, apakah ini benar? Saya tidak berani katakan. Ini hanya salah satu. Ada banyak teori lain yang didukung juga dengan ayat-ayat yang memadai, ayat-ayat yang cukup kuat untuk mendukung akan teori yang berbeda. Ya. Jadi, saudaraku, kita harus dewasa menyikapi perbedaan tentang hal-hal yang masih misteri. Sebab misteri ini hanya akan tersingkap, akan terkuak, akan dibukakan ketika waktu Tuhan tiba. Amin. Ya, itu saja. Ya, terima kasih Pak Theophilus untuk hari ini. Kiranya jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.